Assalamualaikum teman-teman YouTube. Bertemu lagi dengan O2 channel yang membahas tentang perbengkelan mobil. Jadi konsep dari channel ini kita akan sharing, kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada di kendaraan mobil, kendaraan ringan dari sisi bengkel. Jadi kita akan coba sharing aktualnya di perbengkelan itu bagaimana sih kalau kita menangani trouble, terus kita pengecekan spare part, apakah ini layak apa enggak. Tentunya kita enggak, oh ini kira-kira yang rusak ininya, yang rusak part ini, yang rusak part ini, kira-kira enggak. Dari bengkel itu juga ada istilahnya pengetesan yang nantinya akan mengerucut part tertentu yang menyebabkan permasalahan di kendaraan. Untuk sesi kali ini kita akan mencoba sharing terkait masalah relay, karena relay ini part dasar yang istilahnya itu di setiap mobil ada, dan kita sebagai pemilik mobil harus juga paling tidak minimal paham gitu loh. Seumpama nanti ada trouble di jalan karena lampu mati, terus karena relaynya yang rusak, kita juga bisa tahu, paling tidak paham. Dan seumpama kita mau tambah klakson tambahan, terus habis itu kita mau nambah relay untuk lampu sendiri, itu bisa. Untuk pemula-pemula ini, pembahasan kali ini kita peruntukkan untuk pemula yang memang masih awam terhadap part relay, spare part untuk relay. Ini saya sudah megang relay merek Bosch 12 volt 20 ampere. Kita lihat dulu untuk terminalnya. Di sini ada terminal 30. Nah, itu kelihatan teman-teman, 87, 86, 85 dan 87A. Ini yang 87A tengah itu juga ada yang 87 tanpa A. Kita balik coba untuk gambar dari relay ini, skema dari relay ini. Ini ada terminal 85, nah tadi ada 86, 30, 87A ini langsung hubung, ini kontaktor teman-teman, dan 87 ini masih belum hubung dengan 30. Angka-angka ini sudah standar ya teman-teman untuk kelistrikan otomotif. Jadi kode, saya akan jelaskan untuk kode-kode terminalnya. Tadi kan ada 5 terminal tuh. Yang 30 ini, kode 30 ini di otomotif, kelistrikan otomotif, dia untuk kode plus aki, plus baterai untuk 30. 87A dan 87 itu untuk beban, entah itu langsung normally close kayak gini atau normally open kayak 87 ini kan open, masih open dia. Dan 85 ini ada kumparan di sini, dan 86 ini untuk terminal pengendali triggernya. Ini 85 dan 86 digunakan untuk mengendalikan kontaktor yang dari terminal 30. Jadi gambar ini menggambarkan kondisi relay posisi belum bekerja. Jadi posisi belum bekerja itu terminal 30 berhubungan ke 87A. Pada saat 85 dan 86 dialiri arus listrik untuk pengendali ini, kumparan di sini akan menghasilkan medan magnet dan menghubungkan terminal 30 dengan 87. Seumpama nih
dia di 86 ini standby negatif. Di 85 dia triggernya. Pada saat standby negatif dan 85 dialiri arus positif, maka ini akan menghasilkan medan magnet kumparan ini. Koil di sini kumparan koil itu, dia akan menghasilkan medan magnet dan menghubungkan terminal 30 sama 87. 87 ini kan beban ini dialirkan ke klakson, ya dia akan mengalirkan arus ke klakson, voltase ke klakson. Jadi trigger ini dari saklar klakson. Jadi saklar klakson cuma dibebani oleh koil yang di sini. Kenapa kok dipasang relay? Itu kan pertanyaannya. Untuk satu, jangan sampai terminal 87 ini rugi tegangan. Jadi yang arus yang masuk ke klakson diharapkan tidak ada rugi tegangan dari saklar. Terus yang kedua, agar saklar tersebut aman, karena wattnya klakson itu kan besar. Jadi seumpama dia tidak dikasih relay yang seharusnya dari saklar itu menuju klakson, kalau seumpama tanpa relay, si saklar tadi akan terbebani oleh wattnya klakson yang besar. Efeknya apa? Kontaktornya saklarnya klakson itu cepat rusak. Seumpama dia dikasih relay ini, beban saklar klakson itu cuma koil ini yang relatif lebih kecil. Jadi ibaratnya dia itu mengaktifkan klakson cuma tidak langsung dari saklarnya, tapi lewat koil ini. Jadi koil ini dialiri arus listrik untuk menghubungkan terminal 30 ke 87. Itu untuk relay ini. Terus bagaimana cara ngecek relay ini masih bagus atau enggak, gitu kan. Tentunya ini sudah enak, sudah ada terminalnya. Jadi dari gambar ini tadi, ini kan kumparan, ini terminal 3087 ini tidak hubung. Jadi kita bahasnya yang 30 sama 87 ya. 87 nya kita abaikan dulu, karena untuk pembebanan itu macam-macam sih relay. Ada yang cuma 3 kaki. Kalau 3 kaki itu pengendali negatif. Ada yang cuma 4 kaki, ada yang 5 kaki yang kayak gini. Terus masih banyak lagi sih relay yang istilahnya kakinya banyak, itu kayak main relaynya EV, relay kombinasi, itu banyak juga. Cuma kita akan fokus ke relay dasar dulu yang 4 kaki. Makanya kita abaikan untuk yang 87 nya, kita fokus ke 4 kaki. Jadi ada 85, 86, 30, 87. Tuh. Dari gambar ini, seumpama kita mau ngecek untuk relay, sebenarnya enak. Kita mau kasih arus langsung, ini dikasih min, atau ini terus ini dikasih plus, atau sebaliknya, itu enggak masalah. Terus dia akan ada bunyi kontak terhubung. Ini kita cek dengan AVO antara 30 sama 87 nyambung apa enggak gitu. Selama dia nyambung, berarti masih normal relay ini. Tapi seumpama kita kasih tegangan di sini 86 sama 85, kok enggak ada suara bunyi kontaktor, kita cek dengan AVO, ini enggak ada enggak terhubung, berarti kumparannya sudah putus. Ada beberapa relay itu enggak ada kodenya, jadi ini enggak ada 30, enggak ada 87, intinya enggak ada kode di terminalnya.
Terus gimana kita menentukan pengendalinya, terminal pengendalinya gimana, terminal bebannya di mana. Nah gitu kan, kita cari saja terlebih dahulu untuk koilnya ini, terminal pengendali 8586. Ini kita cari pakai AVO, kita posisikan di tahanan, kita acak ya, kita acak, enggak tahu ini terminal berapa, ini acak. Itu ada resistan 92,8, 7,8 lah. Nah itu ada resistannya. Kalau yang ini enggak ada, ini enggak hubung, ini enggak hubung juga. Berarti tadi yang ada resistannya ini sama ini 92,5 sama ini enggak hubung, sana ini enggak hubung. Berarti yang hubung terminal 2 ini bukan hubung sih, ada resistan di sini. Karena coba kita lihat antara terminal ini dan ini terminal berapa. Nah itu ada terminal 85 dan 86. Kita cek di diagramnya. Dan 86 itu koil pengendali. Di sini pengendali. Berarti terminal yang satunya tadi 30 dan 87. Selama ini kita kasih power plus ini beban. Ini ke bebannya, ke lampu atau ke klakson atau ke modul, macam-macam bebannya. Jadi kita mau pakai di mana, kita harus relay ini harus tahu pengendalinya di mana, terminal bebannya di mana. Tuh. Dan ini saya lagi tidak ada aki, tidak ada power. Jadi seharusnya seumpama ini sudah ketahuan terminal 85 dan 86, kita coba pakai voltase. Jadi terminal 85 dan 86 ini kita kasih min dan plus aki, maka 30 dan 87 nya ini akan terhubung. Tetapi pada saat relay ini trouble atau bermasalah, 85 dan 86 kita kasih min dan plus aki, dia tidak bisa hubung antara terminal 30 dan 87. Itu pengecekan relay tanpa beban. Jadi kenapa saya bilang tanpa beban, karena ada kasus di mana itu pada saat relay ini kita tes dengan kita kasih voltase di 8586 terminal pengendali ini hubung antara 30 87. Ini pada saat kita kasih beban ini tidak hubung. Jadi seumpama nih, ini saya buat untuk relay klakson. Relay ini kita buat untuk relay klakson. Ini dari saklar klakson. Ini positif atau negatif. Tinggal lihat pengendali klaksonnya. Kita ambil gampangnya, ini seumpama negatif. Ini positif. Ini negatif, ini dari saklar klakson rata-rata pengendali negatif. Di sini kita otomatis di sini standby positif dong, kalau sini untuk pengendalinya negatif. Nah pada saat ini standby positif dan 86 ini kita kasih massa dari saklar, relay ini akan kerja. 30 ini B plus dari aki. Jadi seumpama kita cek di soketnya, 30 ini akan standby plus. Terus pada saat ini 87 sudah
ada beban, ini sudah kerja nih relay, kita kasih negatif dari saklar kita pencet, relay ini aktif, tapi di sini tidak keluar voltase dari 30, padahal relaynya aktif, langsung tidak bunyi. Dari suara juga sudah bunyi, kalau relay kerja itu kan ada suara klik gitu. Jadi pada saat saklar dipencet seharusnya klakson berbunyi, ini tidak bunyi gitu. Jadi di 30 sudah oke, tidak ada masalah. 87 nya yang tidak keluar voltase, padahal relaynya bekerja. Ini biasanya relaynya juga bermasalah di kontaktor dalamnya. Ini kontaktor ini, seumpama ini sudah dikasih main plus aki atau dari saklar, ini sudah ngasih trigger massa dan di sini standby positif, relay ini akan kerja, tapi dia tidak bisa menghubungkan antara terminal 30 dan 87 karena kontaktor yang di sini itu bermasalah. Itu juga dikategorikan relay rusak. Jadi kita ngetes relay itu enggak hanya dari independen, jadi tanpa beban kayak gini, tetap kita cek tanpa beban. Terminal pengendalinya kita cek apakah koilnya masih bagus apa enggak. Itu tahap pertama yang biasa kita lakukan. Kalau dia ada resistannya, kita coba pakai voltase, jadi dikasih plus, dikasih min untuk 86 nya kerja apa enggak, sambil kita cek di 30 sama 87 nya ini dengan ohmmeter. Itu seumpama dia hubung, kita coba lanjut ke pengetesan dengan beban. Seumpama dengan beban dia ini 87 nya sudah teraliri arus dari 30 pada saat relay bekerja, ini berarti relay ini bagus, dikatakan bagus. Jadi saya ulang ya, untuk penekanan di sesi ini itu pengetesan relay sih sebenarnya, karena masih banyak. Kemarin saya ada di kasus Mazda 2 ya, Mazda 2 di video saya sebelumnya itu trouble-nya di relay, main relaynya heavy. Jadi di Mazda 2 itu ndak bisa di starter karena modul IMO-nya ndak respon waktu itu. Terus kita cek kodenya, ternyata lupa saya kodenya berapa itu yang di video sebelumnya. Itu intinya pokok kode itu menunjukkan modul IMO tidak bisa komunikasi dengan modul engine. Terus kita cek power ke modulnya, ternyata yang power ignition dari relay yang menuju ke modul itu tidak ada, padahal triggernya sudah ada, jadi pengendalinya sudah ada. Pada waktu di kontak on itu terminal 86 nya sudah masuk power plus dari kunci kontak, tapi yang 30 terminal waktu itu awalnya terminal 30 nya tidak ada power, tidak ada B+. Terus kita cek lagi, ternyata waktu itu ada kabel yang putus karena dimakan tikus. Karena ceritanya mobil Mazda itu lucu, jarang dipakai sih sebenarnya mobilnya. Jadi mobil itu parkir lama, terus akhirnya pada waktu keluar masih bisa, itu keluar itu masih bisa dipakai jalan bisa, terus dibawa pulang parkir lagi, besoknya mau dipakai tidak bisa. Nah jadi karena kemungkinan sudah di situ banyak
banyak anunya kok, banyak tulang juga, banyak mungkin tikus bersarang di situ, terus semut juga banyak. Itu 30-nya enggak ada, ternyata kabelnya putus karena dimakan tikus itu kita sudah sambung, terminal 30-nya sudah ada power plus, tapi di ke 87-nya pada saat kita kunci kontak on itu enggak ada, enggak masuk gitu loh. Terus padahal saya sudah yakin di sini, oh karena ini Mazda ini enggak teraliri voltase modulnya gitu, karena 30-nya sudah kelihatan kabelnya putus waktu itu. Terus kita sambung kok tetap gitu loh, maksudnya enggak bisa starter karena imonya ngelok. Ternyata saya cek lagi itu di 87-nya itu enggak terhubung dengan 30, enggak ada voltase masuk. Terus saya cek, ternyata kalau di Mazda di sini itu ada lubang kecil gitu. Di sini ada lubang kecil relaynya, relay ori Mazda. Itu banyak semut yang keluar dari sini. Nah, jadi kemungkinan kontaktornya itu terhalang semut itu tadi. Saya ganti relay, alhamdulillah trouble selesai. Mobil sampai sekarang juga alhamdulillah jalan, tidak ada kendala. Jadi basic pengecekan kayak relay itu untuk pemula-pemula harus diperkuat. Saya pun sebenarnya juga pemula gitu loh, maksudnya cuma kita sharing aja sih terkait masalah relay. Untuk pengecekannya yang pertama tadi kita ulang dari kita pengetesan independen tanpa beban. Awalnya kita cek dari koilnya dulu, terus habis itu kita kedua kita cek pakai voltase, kita cek hubungan kontaktor 3087-nya, terus yang ketiga pakai beban. Jadi 3 tahap itu untuk memastikan kondisi relay dan kondisi kinerja relay pada saat diaktifkan. Karena kalau kita cek dari independen aja tanpa beban, ini ada kemungkinan seumpama kontaktornya entah itu sudah mulai aus, itu terus ada rugi tegangan di 8730-nya, itu kalau pakai beban nanti kelihatan. Itu mungkin teman-teman bisa kasih komen untuk pembahasan relay kali ini, jadi kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama koreksi untuk pemahaman tentang pengetesan relay. Jadi sekarang sebenarnya sudah banyak alat untuk ngetes relay yang dijual di toko-toko online juga sudah banyak, cuma paling enggak kita perkuat untuk pemahaman relaynya dulu, cara kerjanya, terus habis itu pengetesannya untuk dengan afro gimana, dengan beban gimana. Jadi lebih kuat untuk perbaikan kendaraan gitu loh maksudnya. Jangan sampai kita salah analisa untuk memperbaiki kendaraan orang, jadi kita kerja satu kali beres terus bayaran gitu lah. Gitu. Terus gimana ya, untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas, cukup ya untuk relay kali ini ya. Teman-teman bisa koreksi apabila ada kesalahan, bisa komen-komen di bawah. Untuk selanjutnya kita akan bahas lagi, mungkin kita akan bahas untuk sensor atau ya jangan ke sensor dulu lah, atau mungkin ke peralatan untuk pengetesan injeksi. Terus mungkin nanti sampai ke scanner juga, yang saya pakai itu scanner apa, terus basic dulu aja lah, nanti ke sensor, cara kerja sensor, trouble sensor yang mungkin kita alami di bengkel ya, maksudnya aktualnya di bengkel itu gimana, sama ada check engine ini, trouble code ini gimana penanganannya, itu kita akan bahas. Terima kasih teman-teman, cuma segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.